Baik, kita masuk pada materi ke-11, yaitu praktik sensor ultrasonik, PIR, dan LDR. Jadi di materi ke-11 ini ada 3 sensor yang bakal kita coba untuk simulasikan di Walkway. Yang pertama ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis, bunyi atau gelombang ultrasonik menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Sensor ultrasonik dapat digunakan untuk mengatur jarak dengan suatu benda tertentu. Gelombang ultrasonik adalah gelombang bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi ultrasonik dapat didengar oleh anjing, kucing, kelelawar, dan juga lumba-lumba. Bunyi ultrasonik bisa merambat melalui zat padat, cair maupun gas. Jadi intinya sensor ultrasonik ini dapat digunakan untuk sebagai penentu jarak ya. Jadi kita bisa mengetahui suatu jarak menggunakan sensor ultrasonik ini. Cara kerja sensor ultrasonik. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Dapat dilihat di sini ya. Ini merupakan ilustrasi dari sensor ultrasonik. Yang ini merupakan bagian-bagian atau pin-pin pada sensor ultrasonik. Ada di sini ada 4 pin ya. Ada ground, ada power, trigger, dan juga echo. Di sini adalah ilustrasi bagaimana sensor ultrasonik ini dapat menentukan suatu jarak pada benda dengan cara menembakkan gelombang ultrasonik dan kemudian diterima lagi sebagai input. Nantinya bakal diproses oleh microcontroller sehingga kita dapat mengetahui sebuah jarak. Sensor ultrasonik ini memakai rumus S sama dengan 340 dikali dengan T dibagi dengan 2, yang mana S merupakan adalah jarak, T itu adalah waktu. Simulasi pemrograman. Oke, kita langsung masuk pada simulasi ya. Kita menggunakan Walkway. Langkah-langkahnya pertama kita masuk pada walkway.com, lalu klik new project dengan menggunakan Arduino Uno. Kemudian kita bisa langsung tambahkan sensor ultrasonik atau HCSR04. Kemudian kita hubungkan sensor ultrasonik sesuai pada gambar ini. Kita hubungkan dengan Arduino Uno. Kita coba. HCR ultrasonik. Ini dia sensornya. VCC 5 volt. Ground. Oke. Echo trigger di pin 3 dan echo di pin 2. Ini dia rangkaiannya. Oke. Kemudian kita buat program seperti yang terlihat pada slide ini ya. Program tersebut digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan data sensor ultrasonik dan juga hasil pembacaan ditampilkan di serial monitor yang ada di Walkway. Baik, mari kita coba. Ini dia programnya, sudah saya tuliskan sebelumnya. Nah, ini dia. Maka jarak dapat terlihat ya. Di sini serial monitor menampilkan jarak. Kita bisa atur kondisinya
dengan cara mengklik pada sensornya, kemudian tinggal kita geser bar distance-nya. Bisa terlihat di sini kondisinya adalah 107 cm, sedangkan yang terbaca adalah 106,39. Ada beberapa tidak terlalu pas ya, ada beberapa selisih, namun sudah dapat menggambarkan jarak sesungguhnya. Ini dia. Baik, itu tadi mengenai sensor ultrasonik ya. Sekarang kita masuk pada sensor PIR. Kode program sensor ultrasonik. Sensor PIR pasif infrared merupakan sensor yang memanfaatkan pancaran gelombang inframerah yang dipancarkan oleh benda sekitar. Dengan demikian, sensor ini dapat mengetahui adanya pergerakan yang ada di depannya. Jangkauan sensor PIR dengan objek maksimal 12 meter dengan sudut lebaran 60 derajat. Jadi sensor PIR ini dapat mendeteksi adanya gerakan ya, dengan objek yang jarak objek atau jangkauan objek maksimal pada 12 meter dengan sudut sebaran sebesar 60 derajat. Ini dapat kita lihat ya. Di sini ada jarak-jarak jangkauan dari sensor PIR. Ini adalah bentuk fisik dari sensor PIR ya. Cara kerja sensor PIR. Cara kerjanya yaitu pyroelektrik. Pada sensor menerima gelombang inframerah dari benda sekitar dan menghasilkan arus listrik. Untuk memastikan yang dibaca adalah benar-benar gerakan, terdapat komparator untuk membandingkan dengan gelombang lain yang diterima. Jika terdapat perbedaan, maka output sensor akan mengeluarkan tegangan listrik. Baik, kita akan langsung simulasikan sensor PIR ini pada simulator walkway ya. Sama seperti tadi, step-stepnya kita masih menggunakan Arduino Uno. Kemudian kita tambahkan sensor PIR dan kita mengkonfigurasikan sensor PIR seperti gambar yang ada di slide berikut. Kita bisa langsung coba ya. Di sini menggunakan LED juga. Ini tadi simulasi sebelumnya, bisa kita tambahkan sensor PIR ya, PIR motion sensor, ini dia. Kemudian LED, juga tentunya resistor. Kita ketor agak di bawah. Untuk LED-nya menggunakan pit 13. Kita sambungkan ke ground. Ini dia warna. Kuning saja seperti ini. Kemudian untuk positif kita sambungkan pada 5 volt, pin 5 volt pada Arduino. Dan negatifnya kita sambungkan pada ground. Sini kita pada program kita menggunakan pin D2 ya, pin digital, pin D2. Oke, kira-kira seperti ini. Kemudian kita memasukkan program seperti yang terlihat pada slide ini. Program tersebut digunakan untuk menampilkan hasil pembacaan data sensor PIR atau motion
hasil pembacaan berupa teks di serial monitor atau LED yang menyala. Nah, kita lihat kira-kira nanti hasilnya seperti ini. Di sini ada serial monitor yang mendeteksi gerakan dan juga LED yang menyala ketika peer sensor ini mendeteksi adanya gerakan. Langsung saja kita coba. Ini saya akan memasukkan program yang sebelumnya sudah saya tulis. Oke. Kita coba simulasi. Oke, itu dia. Ketika deteksi adanya gerakan, maka akan terlihat di serial monitor akan menampilkan gerakan terdeteksi, dan juga dapat dilihat lampu LED akan menyala. Oke. Kemudian kita masuk pada sensor cahaya ya. Sensor cahaya atau LDR, Light Dependent Resistor, pada dasarnya adalah sebuah komponen yang memiliki resistansi yang dapat berubah-ubah sesuai dengan cahaya yang diterima. Sensor ini memiliki dua kaki yang tidak berpolaritas sehingga pemasangannya boleh terbalik. Jadi tidak ada polaritasnya ya. Mau dibalik pun tidak ada masalah pada sensor LDR ini. Di sini bisa dilihat bagian atau struktur dari sensor Light Dependent Resistornya menggunakan cadmium sulfide. Sensor cahaya. Sensor ini akan meningkatkan resistansi atau hambatannya apabila cahaya yang diterima sedikit. Sebaliknya, apabila cahaya yang diterima banyak, maka resistansinya akan mengecil. Cara mengecek atau mengukur sensor ini adalah dengan multimeter dan mengatur pada posisi ohm. Saat mendapatkan cahaya terang, resistansi akan berkurang dibanding dengan tidak mendapatkan cahaya. Sensor ini dapat dimanfaatkan untuk saklar lampu otomatis. Ini adalah ilustrasi ketika kita ingin mengecek kondisi dari sensor LDR. Kemudian kita bisa langsung mempraktikannya di Walkwie ya. Tambahkan kita masih tetap menggunakan Arduino Uno. Tambahkan komponen baru dengan klik add plus seperti tadi praktek sebelumnya. Tambahkan sensor fotoresistor LDR, tambahkan LED dan resistor, tambahkan LCD 16x2. Jadi di sini ada ada 4 komponen ya. Pertama ada LDR, resistor, LED, dan terakhir adalah LCD 16x2. Kira-kira seperti ini ya nanti hasilnya, jadinya konfigurasinya. Ini merupakan praktik dari simulasi menggunakan LDR. Mungkin bisa langsung kita coba. Kita stop dulu simulasinya. Kita oke. Add, kita butuh LDR. Ini dia sensor LDR nya, kemudian LED tadi, resistor, dan juga LCD 16x2 I2C. Ini dia. Oke. Ini bisa dilihat konfigurasi dari kaki-kaki komponen terhadap pin di Arduino ya. Yang untuk LED, kaki anodanya di pin 2 dan katodanya mendapatkan disambungkan oleh pin ground. Langsung
langsung saja kita coba ya. Langsung pada ground, ini masuk pada pin 2. Kemudian untuk LDR nya, yang untuk ground masuk ground, kaki VCC masuk pada 5 volt, dan A0 atau kaki untuk input pin analog terkoneksi dengan pin analog 0. Ya, dapat dilihat VCC tambah 5 volt, kemudian ground, kita mohon pada ground, kita ubah warnanya. Ini ada modul LDR ini punya 4 kaki ya, yang mana di sini dapat kita fungsikan dengan pin digital ataupun dengan menggunakan analog ya. Ini kita masukkan pada, kita koneksikan ada pin analog. Oke, kita ubah warnanya. Ini kemudian untuk LCD nya konfigurasinya kakinya sebagai berikut: ground terhadap pin Arduino di ground, kaki VCC ke 5 volt, SDA 4, juga SCL A5, menggunakan pin analog A4 dan A5 ya. Oke. Ground bukan VCC 5 volt. Oke, sepertinya sudah ya. Ini berikutnya merupakan konfigurasi dari percobaan sensor LDR. Kemudian kita menuliskan program seperti yang dapat terlihat pada slide ini. Program ini digunakan untuk membaca nilai pembacaan sensor cahaya dan ditampilkan pada LCD. Selain LCD, lampu LED akan hidup sesuai dengan nilai yang diperoleh sensor LDR. Klik Start Simulation pada Walkway untuk memulai. Ketika sudah selesai memprogram, kira-kira seperti ini nanti jadinya. Di sini ada 2 output ya, LDR dan juga LCD. Mari kita coba. Dulu kita masukkan program yang sebelumnya sudah saya tulis. Ini dia programnya, kita cek. Kita coba simulasikan. Dapat dilihat ya, LCD dapat membaca, menampilkan jumlah lux cahaya yang ditangkap oleh fotoresistor atau LDR. Iya, cukup tepat ya. Di sini kondisinya ada 302 lux yang ditangkap oleh sensor, kemudian ditampilkan 303,44. Tetap ada selisih, namun sangat mendekati dan bisa menggambarkan kondisi jumlah lux cahaya yang ditangkap oleh fotoresistor.
Oke, itu dia. Di sini ada challenge project ya, dimana buatlah program yang dapat mendeteksi adanya gerakan khusus pada malam hari. Kira-kira rangkaian konfigurasinya seperti ini. Dapat dilihat. Ini adalah konfigurasi kaki-kaki komponen terhadap pin Arduino. Baik, saya rasa itu dia penjelasan materi ke-11 kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pada materi-materi selanjutnya.